Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kali ini saya ingin berbagi ilmu, yaitu mengenai teknis dasar untuk membuat tulisan. Yang kami maksud adalah tulisan atau membuat tulisan dari kertas atau bisa juga dengan stiker. Nah, biasanya zaman sekarang ini di antara Anda atau anak-anak muda itu suka itu membuat tulisan dengan berbagai macam gaya, kemudian ditempel di sepeda motornya atau bahkan di mobilnya. Nah, gitu. Cuma saya tulisannya tidak bagus. Bagaimana sih cara menulisnya ini kok tidak lurus dan lain sebagainya, misalkan. Maka pada tutorial kali ini saya ingin menyampaikan cara menulis yang benar, cara membuat tulisan yang bagus, tentunya sesuai dengan kaidah yang pada umumnya. Yang mana kali ini untuk yang pertama ini saya ingin menyampaikan yaitu teknis dasarnya saja. Nanti mengenai pengembangan atau seni-seni yang lain bisa kita sambung atau Anda bisa lihat di lain pertemuan. Oke, langsung saja kita buka yaitu teknis dasar untuk membuat tulisan dari kertas atau stiker. Oke, yang pertama tulisan abjad atau huruf itu secara dasar itu dibagi menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian di sini. Yang mana tiga bagian ini adalah untuk menentukan besarnya kaki huruf pada setiap abjadnya. Di sini besarnya. Gitu. Jadi pada umumnya rata-rata itu hurufnya itu mengenai lebarnya ini harus bisa terbagi menjadi tiga. Gitu. Kemudian kalau tingginya itu menyesuaikan. Kalau ingin langsing atau tinggi ya bikin tambah lebih tinggi lagi. Kemudian kalau ingin melebar atau gemuk istilahnya ya ini dipotong lagi. Jadi kalau tingginya itu tidak ada pedomannya. Tapi kalau yang lebar atau ke sampingnya itu beberapa abjad itu harus bisa terbagi menjadi tiga. Gitu. Kemudian ada pengecualian huruf itu yang tidak dibagi tiga, yaitu ada dua huruf antara A, B, C, D sampai Z itu ada dua huruf yang tidak harus dibagi tiga. Tapi yaitu ada yang 4, ada yang 5. Yang ini yang nampak di tayangan ini adalah 4. 4 ini adalah untuk huruf M. Jadi untuk huruf M itu sesuai dengan formulasinya itu harus 4. Dalam arti lebih lebar daripada huruf biasanya. Kalau huruf biasanya itu 3 bagian. Kalau huruf M itu 4 bagian. Ya sebenarnya boleh juga sih, misalkan huruf M itu 3 bagian ini. Cuma ada cumanya, ya jelek tulisannya gitu. Maka yang saya bilang tadi harus sesuai dengan kaidah pada umumnya seperti itu. Ini kita contohkan di sini potongan atau garis-garis potongan. Tentunya di sini Anda sudah mulai bisa membayangkan ini arah huruf M itu seperti apa ya, ini dari atas ke bawah. Ini sudah tergambar gini. Kita lihat seperti ini. Asalnya dari tadi, yaitu 4 bagian. Kemudian
Yang saya bilang di awal tadi, yang bagian itu untuk menentukan besar kakinya itu yang sama yang ini. Nah, ini. Kadang ada di antara Anda itu ada yang menulis ini terlalu kecil, tapi lebar, nah, kan jelek. Nah, jadi ini harus sepertiga bagian untuk kaki. Nah, arahnya dari tadi. Nah, ini huruf M, memerlukan 4 bagian. Kemudian ada lagi yang memerlukan 5. Nah, ini yang paling lebar. Nah, paling lebar. Memerlukan 5 bagian. Huruf apa itu? Adalah huruf W. Nah, ini arah garisnya Anda mungkin agak bingung ini membayangkan ini karena cuma lancip-lancip seperti ini. Maka bagaimana sih huruf W-nya? Huruf W-nya. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, ini huruf W. Nah, hurufnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini memerlukan 5 bagian. 5 bagian. Kalau 3 atau 4 ya bisa. Cuma hurufnya nanti jadi kecil dan jelek. Nah, itu jelek. Nah, makanya tadi kita singgung di depannya. Nah, untuk abjad itu 3 bagian. Kalau tingginya terserah. Lebarnya itu 3 bagian. Pada umumnya A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Kecuali huruf M dan W. Huruf M 4 bagian, huruf W itu 5 bagian. Kemudian cara membuatnya bagaimana? Tentunya di sini karena ini dari kertas atau dari stiker. Nah, itu kita menggunakan simetri lipat. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut prakteknya saja. Selamat menyaksikan. Oke, ya langsung saja kita mulai bagaimana cara membuat tulisan secara prakteknya, yaitu untuk membuat ukuran kaki huruf yang saya bilang tadi itu biasanya itu kalau tingkat pemula itu kita bikin cetakan. Cetakannya seperti ini. Kemudian dari kertas tadi, ini kita lipat. Ini kita lipat. Segini. Kita lipat bagi 3. Ya sebenarnya tidak harus dipakai cetakan juga nggak apa-apa. Cuma kita kalau bagi 3 itu kan sulit ya. Sulit kalau bagi 2 itu mudah. Tapi bagi 3 ini sulit. Gitu. Kemudian gini, kalau sudah bagi 3, ada bagi 3, kita bisa membuat hurufnya. Misalkan huruf A ya, huruf A. Caranya perhatikan. Ini kita lipat jadi begini. Kemudian kita gunting. Kita gunting. Kita gunting. Yang jelas ini sampai ke garis yang tadi. Oke. Kita buka. Ya, ini adalah huruf A. Seperti itu caranya. Oke, kemudian lagi misalkan ini sudah dilipat, membuat huruf C misalkan. Maka huruf C lipatnya adalah ke bawah. Gini. Kemudian kita bulatkan tepinya. Seperti ini. Sudah terbentuk huruf C-nya. Tinggal potong. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini yang tadi, nggak boleh terlalu kecil, harus sesuai dengan garisnya tadi. Oke. Ya kan huruf C. Gitu. Atau yang sulit misalkan B. B bagaimana B?
Nah, kita lipat ke bawah. Nah, lipat ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kita bikin oke, sudah bentuk huruf B. Tinggal lubangnya. Bagaimana lubangnya? Kita lipat lagi. Nah, kita lipat lagi. Cuma kita sisihkan separuhnya. Nah, untuk yang di tengahnya gini. Oke, kita potong dari sini. Oke, kita buka. Ya, ini adalah huruf B. Ya, dan seterusnya Anda pun sama seperti ini juga. Misalkan huruf apa lagi? G misalkan. Huruf G sama dengan huruf apa tadi? C, hampir sama ya, hampir sama. Kita pangkas. Mangkasnya ini kan kakinya di sini tadi ujungnya. Nah, dikirakan nanti segini juga. Nah, itu. Jadi ibaratnya itu 90 derajat putarnya. Nah, gini. Nah, kemudian kita buka lagi. Kemudian perlu yang sini. Nah, bagaimana? Nah, tinggal ini lipat gini. Kita samakan. Nah, gini. Kita samakan. Samakan. Sudah jadi huruf G. Nah, kemudian tinggal potong sini. Mau miring apa terserah. Nah, sini ya, karena huruf G tidak ada simetri lipatnya, jadi kita gunting secara manual gini. Nah, cara manual gini. Nah, ini iya, inilah huruf G. Kuncinya supaya tulisan itu bagus atau lurus, ini untuk pedoman ini harus sama besarnya, harus sama besarnya. Antara huruf B tadi, huruf ini tebalannya ini dengan ini harus sama, harus sama. Nah, itu untuk membuat tulisan dasar yang bagus. Kemudian lagi yang tadi huruf M itu tidak lipat 3 tadi, tapi huruf M itu 4. Nah, ini ada 4. Nah, ini caranya besarnya nggak sama. Nah, ini kalau ini 3 bagian, yang ini 4 bagian. Huruf M, nah, kita lipat ke samping. Nah, ke samping. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita potong. Yang ini tadi. Oke. Oke. Nah, gini. Iya, ini jadi huruf M, huruf M. Nah, memang 3 pun bisa juga. Misalkan itu ada 3, ini kita bikin M bisa, tapi jelek, gitu jelek. Nah, bisa juga, contoh ya. Nah, tapi ini saya nggak memberi contoh di mana bilangnya ini, ya. Misalkan. Ya jelek juga ini, nggak sesuai aturannya, gitu. Kalau W, nah, W yang besar tadi, nah, paling lebar tadi, nah, paling lebar tadi. Nah, ini huruf W ya, huruf W. Nah, kalau seperti ini, nah, kita pangkas dari ini lebar tadi. Nah, gini, terus yang sini, nah, sebesar apa tadi? Seolah-olah seperti huruf V. Nah, seolah-olah seperti huruf V. Perhatikan ini huruf V. Ini arahnya kemana? Nah, ke sini. Nah, arahnya ke sini. Tapi tidak potong penuh ya, tidak potong penuh. Oke, kita bikin. Ya, ini huruf V. Mana huruf V-nya? Iya, seperti ini huruf V. Ya, ini teknis dasar. Nanti untuk yang seni selanjutnya itu kita sampaikan pada pertemuan berikutnya.
Ya, demikian tadi yang bisa saya sampaikan, teknis dasar membuat huruf atau abjad dengan kaidah yang benar, dan tentunya masih banyak kekurangan atau kesalahan dari saya, maka kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.